Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Fitri Holiza dengan NIM A1A322009. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari buku, yaitu buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas 8, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Nah, saya mengambil di bab 1, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, yang pertama itu ada arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, yang dimana istilah kata panca itu sendiri berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu lebih luas lagi, yaitu oleh kebudayaan Barat. Nah, dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Nah, secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000, yaitu tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ada pun beberapa fungsi dan juga peran Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang dimaksud di sini adalah berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tertentu itu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang dimana bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, itu ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dimana mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan dasar nilai, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Lalu yang keempat, itu ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, ini berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, itu ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini yaitu berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang keenam, itu ada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah sebagai konsekuensi yang ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lalu yang ketujuh, itu ada Pancasila sebagai moral pembangunan, yang dimana Pancasila ini dijadikan
kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang dimana Pancasila ini menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial. Lalu, bagian C yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang dimana yang pertama itu ada nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup, yang dimana Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu ada beberapa macam. Di dalam sila, yaitu ada 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta semesta beserta isinya. Lalu yang kedua, adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama dalam demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berikutnya itu ada membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, yaitu pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila ini merupakan identitas dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, pembiasaan yang bisa dilakukan yang pertama itu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Contohnya seperti taat dan patuh terhadap orang tua. Lalu yang kedua itu ada membiasakan perilaku suatu nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya itu seperti menaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, ada membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan, yang dimana contohnya itu menghargai pendapat teman. Yang keempat, itu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yang dimana contohnya itu adalah tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, kesimpulannya, sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.
yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.